Okay, welcome back guys. Welcome back to our channel. It has to stop guys. It has to stop. Kenapa? Karena Andrew Tate, four-time kickboxing, juara kickboxing, di-ban dari social media guys. Semua dari social media. Dan kenapa Bitcoin is the hope for some people ya? Karena Bitcoin nggak bisa di-ban seperti itu ya. Bagi kalian yang kelewatan, mungkin bisa cek tweet saya terakhir yang kepada mantan Pak Menteri Gita Wirjawan. Waktu itu saya mengeluhkan dengan hal yang sama ya, waktu PayPal saya di-ban, dan saya nggak bisa ambil uang saya di sana. Jadi izinkan saya video kali ini hanya video singkat aja ya, saya pengen reaction kenapa Bitcoin is the most hope for some people. Karena dunia makin kesini makin ngeri ya, apa-apa di-ban ya. Padahal namanya freedom kan harusnya bisa terima opini yang nggak berlawanan sama diri kalian juga harus terima ya. Nggak bisa ini dibiarkan terus-menerus ya. Tapi kalau mereka melakukan hal sama, notabene mereka nggak ada eh, melakukan hal seperti ini ya. Jadi itu klasik bakal ada di dunia seperti ini. Cuman saya akan jelaskan ini ya. Sebelumnya leave a like and subscribe to our channel. Mungkin saya akan play beberapa video klip yang mungkin bisa dijadikan acuan kenapa kalian perlu peduli apa yang dibikin sama Andrew Tate ya. Ini uh, di videonya tentang cancel ini ya terakhir ya. Go to cancel you, ladies and gentlemen. It comes hard and fast. You lose your Facebook, then your Instagram, then your Gmail, then your Discord, then your website hosting, then your domain name, then your payment processor, then your bank. Then it's just like in real time, you're watching your phone and apps just exploding. Boom, boom, boom. Guys, itu sambil roll up ya. Kenapa Bitcoin is the answer ya guys? Kenapa? Karena ya terjadi ya. Maksudnya kemarin kan gara-gara kita kalau di Indonesia ya, yang di PayPal kemarin, hanya nggak ngisi PSE aja langsung ini ya, di-ban. Gimana pengusaha UMKM ya kayak gitu. Apalagi orang yang nggak setuju sama dia guys. Nah ini kan kondisinya Andrew Tate ini mengeluarkan statement yang mungkin menyerang kaum mayoritas. Ya. Mayoritas sekarang kan lebih ya tidak ada sisi maskulinitasnya itu sendiri. Saya nggak pengen berdebat hal benar yang salah itu terserah kalian. Ini hanya mempertahankan posisi dia sebagai manusia ya, bukan sebagai subjektif dia mengeluarkan pendapat. Ya mengeluarkan pendapat ada yang saya setuju, ada yang enggak. Cuman kan sebagai utuh manusia yang dia bebas untuk menyuarakan apapun. Ini nggak bisa terjadi guys, harus hal-hal seperti ini. Jadi saya masih nggak habis pikir ya, ini masih terjadi di tahun 2022 ya. Malah lebih ekstrim pada tahun berikutnya. Soalnya ya saya nggak pengen ya pro salah satu pihak ya. Cuman ya dengan kalian punya aplikasi kayak ya aku harus sebut merek ya, Peduli Lindungi atau kayak gimana. Jadi mereka bisa track kalian, kalau dia nggak setuju kalian bisa di-ban. Apalagi kalau udah digabung ke CBDC ya. It's hard to stop guys. Walaupun ada beberapa opini yang ini ya, yang bikin opini yang paling diserang itu kan yang dia opini tentang agama ya. Itu dia membangkitkan kembali semangat Islam. Itu Andrew Tate. Yang kedua, tentang misogynis ya. Kalau kalian nggak tahu misogynis itu apa, intinya dia tuh di labeli benci cewek seperti itu guys. Itu kan nggak benar, padahal dia ngasih donate charity aja. Dia hanya membagikan semangat tradisional yang udah hilang selama ini ya. Karena hidup terlalu complicated dibikinnya ya. Gender ada 24 lah apalah. Nah, dia nganggap itu uh, tidak sesuai sama nilai-nilai tradisional. Itu kalian bisa, there's no right and wrong, kalian bisa tentukan sendiri. Yang jelas inilah jatahnya Andrew Tate ini disebut top G. Top G itu apa? Dia sebagai masculine man, dia sangat berbahaya di semua level playing field ya. Kita bisa lihat di sini. Mean by top G? Everyone says top G. Kids are now wearing t-shirts for top G on it. I want to be a top G. I want to be the top G. Explain a little bit what you mean by that, because it's now a very popular term. You've basically trademarked it. So what do you mean by top G? Top G is an individual who is capable in all realms, as my father said. Nah, capable in all realm ya. Jadi semua
dia capable semua hal itu. Jadi itulah yang disebut top G. Dan orang menganggap dia ya itu apa angku sombong atau gimana. Ini beda ya confidence sama sombong ya. Jadi kalian harus ngelihat dari dua sisi juga. Nggak bisa kita salahkan. Ya mungkin dia terlalu exaggerated lah. Nggak bisa lah. Orang nggak ada yang perfect lah ya. Cuman ketika orang dengar namanya langsung insecure, itu intinya yang dimaksud dengan top G. Terus masalah ya orang anggapnya konspirasi ya. Padahal ini siapa tahu ini the truth-nya kan kita nggak ada yang tahu sampai saat ini yang masalah ini apa It was semuanya based on freedom. How they advertised you to be a good slave was they would give you some freedom. And when I say slave, I use that word particularly because a slave used to work his ass off and he would get food and a house in return. And 99% of people out here, my friend, are working their asses off. They can buy food and a house. That's it. Most people are still slaves. They would tell you you're going to be a slave, but you'll be free at least. You know, you can do what you want. You can think what you want. You can say what you want. You can walk around outside, look at the trees. You're a slave, but you're free. Freedom, freedom, freedom. And what happened when they did this? Something changed. The internet came. People started to talk. People started to think. People start to realize how money's made. People start to realize it's all a scam. Cryptocurrency was invented. Now you have Bitcoin, which is surpassing the global reserve currency. We don't need banks anymore. We don't need the IMF anymore. People are starting to talk. People have elected Trump, a man who's not bought and controlled by the establishment. People are starting to actually get their minds right. So the people in charge are like, oh, fuck. We're losing control. We no longer control the money. We no longer control who's in charge of each country. Oh, fuck, we've got to put an end to this. We can no longer base our societies on freedom. We must base our societies on safety. You can't think for yourself. We can't put these videos on YouTube because it's fake news and it's dangerous. You can't. Nah ya guys. Jadi semuanya globalis ini ya. Ada agenda yang ya pengen mengontrol semuanya guys. Kalau nggak ada kontrol lagi ya itu nggak ada lah yang semua bisa kaya ya. Makanya kontrol tuh bakal tetap ada dan entertainment tuh bakal selalu ada. Jadi benar yang dia bilang ini ada benarnya ada salahnya. Mungkin karena kita nggak tahu hal yang pastinya ya. Benar-benar globalis ini seperti ini atau enggak. Yang jelas ya ini mereka kalaupun benar mengeksploitasi apa hal yang kita nggak ketahui ya. Jadi itu sangat hati-hati justru kalau kalian pengen freedom advocate kayak gitu kan. Jadi please stay objektif melihat bahwa Andrew Tate ini ya bring hope for some people, but some people say it's just a scam ya. Dan tadi disebutkan juga Bitcoin. Orang mempertanyakan selama ini kan. Ya dicetak free money aja, tapi kita ya kerja keras, tapi duitnya dicetak dari kentut. Itu kan nggak etis sama sekali kan. Jadi ya mereka mencoba, Andrew Tate ini mencoba untuk question everything lah. Namanya itu kan verify, not trust. Dan itu yang menjadikan human itu menjadi seutuhnya manusia ya. Dan itu juga mungkin banyak sebenarnya kalau pengen reaction, cuman kali ini yang terakhir aja ini saya dia pro Islam kan, terus padahal dia Kristen ya, terus feminis banyak yang nggak suka sama dia. Mungkin ya feminis yang jelek ya dia menurut dia ya, karena feminis yang bagus nyatanya di kapal atau diyak oleh bilioner itu nggak ada komplain dia. Jadi ya itu soal-soal lah. Jadi kita harus ngelihat di berbagai sisi ya. Ini juga dia pas follow McGregor lawan Khabib kemarin. Do you want to go and spend millions of dollars? No. Do you want to go club? No. Do you want girls? No. Train and Allah. That's it. How the fuck are you gonna beat that guy? Iya, dia cuman train Allah, itulah yang bikin orang sukses ya, seperti itu. Nggak ada anu sama sekali. Terus ya banyak juga yang dibikin meme sama orang. Ini Top G dipuja oleh beberapa orang karena pemikirannya kayak gitu. Ini pure gerakan. Tapi ada yang orang anggap dia MLM atau gimana. Saya nggak ada urusan. Dia bikin grup Discord, terus orang gabung ke Hustler University, nyatanya itu MLM. Tapi ada pesan yang bisa disampaikan ya. Ini bermanfaat bagi orang yang kehilangan mindset. Dia mencoba meningkatkan jiwa masculinity yang selama ini jadi silent minority ya. Dan karena dia speak up, banyak alhasil
kontroversi ya. Jadi kalian bisa tentuin sendiri. Mungkin itu aja video kali ini. Bitcoin is the hope for some people karena nggak bisa di-ban ya. Dan Andrew Tate sendiri sudah men-state-nya tadi. Jadi ya makin ngeri dunia ke depan guys. Karena centralized power tuh cenderung ya bisa memanipulasi kita dan sampai meng-ban kita. Jadi kalau misalnya kalian punya CBDC, kalian nggak bisa transaksi guys. Kalau negara nggak suka sama kalian guys. I don't know. Hanya beda pendapat kayak gitu. Ya banyak lah kemarin juga kan ada ketua DPR yang dia matiin mic, taunya ya nggak sesuai sama pendapat dia. Jadi ya kita harus sama-sama tahu ya guys. Makanya Bitcoin is hope for some people. Ya udah guys, ntar saya takut dia apa-apain. Leave a like and subscribe to our channel ya.